Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama pada mata kuliah Ulumul Hadis dan Hadis Dakwah. Di sini sudah ada makalah dari kelompok 5 dan juga kelompok 6. Untuk kelompok 5 membahas tentang hadis maudhu atau hadis palsu, sedangkan untuk kelompok 6 membahas tentang takhrij hadis. Baik, kita mulai dari kelompok 5 terlebih dahulu. Kelompok 5 ini terdiri dari 4 orang. Hal pertama yang kita cek dari makalah ini adalah referensi atau daftar pustaka. Pada daftar pustaka terlihat ini sudah menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley untuk membuat daftar pustaka. Referensi yang digunakan itu juga lumayan. Ini dari website, ini buku. Ini juga buku. Ini juga buku 3, 4, 5. Ini jurnal. 5 buku, yang ke-6 jurnal, kemudian situs. Oke. Sudah cukup bagus. Kemudian untuk transliterasi ini juga sudah mulai menggunakan transliterasi. Sa-nya menggunakan S titik atas. Hanya ditulis miring harusnya. Ditulis dengan miring. Dan H itu H titik bawah. H itu H titik bawah. Kemudian pada bagian kata pengantar sudah saya lewati saja. Daftar isi, nah ini bagus dengan otomatis, daftar isi otomatis untuk kelompok 7 dan seterusnya sampai 13. Silahkan kalian belajar dari presentator makalah ini untuk membuat daftar isi secara otomatis. Bab 1 pendahuluan, ini kita lewat saja. Rumusan masalah jumlahnya ada 5. Tujuan penelitian jumlahnya ada 5. Pertama, rumusan masalah pengertian hadis maudhu. Seharusnya itu menggunakan bagaimana atau apa pengertian hadis maudhu. Jadi menggunakan kata tanya. Dijawab pada tujuan untuk mengetahui arti hadis maudhu secara bahasa dan istilah. Ini rumusan masalahnya bagaimana awal mula terjadinya pemalsuan hadis. Tujuan penulisan untuk mengetahui sejarah hadis maudhu atau sejarah pemalsuan hadis. Nah, ini dibuat kecil. Begitu seterusnya. Ini juga dikasih kata tanya. Pada C, D, E ditambahkan kata tanya pada rumusan masalah. Baik, kemudian pada pembahasan. Saya lihat pada halaman ini ada 2 referensi bagus. Jadi tahu sumbernya dari mana. Ini juga dapat dipertanggungjawabkan sumbernya. Kemudian halaman keempat ini ya, ada referensinya. Halaman kelima ada referensi. Halaman ke-6 juga ada referensi. Nah, kalau menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley, itu muncul diaksesnya tanggal berapa. Ini diakses tanggal berapa. Nah, itu untuk membuktikan bahwa si penulis ini memiliki tanggung jawab ilmiah dalam tulisannya. Nah, secara umum penulisannya sudah bagus ini untuk kelompok 5. Baik, saya menjelaskan sedikit tentang hadis maudhu, hadis palsu. Hadis maudhu itu pada intinya adalah hadis palsu. Hadis ini dibuat oleh seseorang tetapi diaku-aku bahwa hadis tersebut berasal dari Rasulullah SAW. Tentu ini penipuan. Apalagi dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah ia
menempati tempatnya di neraka. Nah, jadi ancamannya sangat-sangat menakutkan, sudah pasti masuk neraka gitu. Itu adalah pengertian hadis maudhu dan dalil larangannya. Kemudian awal mula terjadinya pemalsuan hadis. Jadi disebutkan di sini, maksudnya secara bersamaan penganut agama lain ke Islam yang juga merupakan faktor atas keberhasilan dakwah Islam ke seluruh dunia. Adapun golongan-golongan yang tidak dapat diingkari bahwa maksudnya mereka ke Islam, ada yang benar-benar tertarik dengan percaya Islam dibawa oleh Rasulullah. Namun ada juga golongan yang terpaksa mengikuti ajaran Islam karena kekuasaan Islam. Pada awal pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, jadi disebutkan di makalah ini bahwa awal mula pemalsuan hadis itu pada masa Utsman bin Affan, meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan dan diangkatnya Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengatakan tahun 41 Hijriah. Nah, cukup bagus. Ini juga mengambil dari sumber. Hanya saja sebenarnya zaman Rasulullah itu sudah ada pemalsuan hadis. Tetapi jumlahnya sangat-sangat sedikit. Tetapi kalau ditanya apakah ada, jawabannya ada. Nah, itu tugas bagi presentator untuk mencari, meneliti, membuktikan bahwa zaman Rasulullah itu ada pemalsuan hadis. Kalian cari di buku apa atau di jurnal apa. Silahkan untuk kelompok 5 ini. Zaman Rasulullah itu sudah ada. Nah, kemudian zaman meninggalnya Utsman bin Affan itu sangat banyak pemalsuan hadis. Karena kenapa? Zaman fitnah. Ketika Utsman bin Affan meninggal, gubernur-gubernur yang zaman Utsman bin Affan berkuasa tidak terima ada pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Mereka menginginkan supaya pembunuh dari Utsman bin Affan ditelusuri terlebih dahulu, dihukum terlebih dahulu. Di sisi lain, kalau mencari pembunuhnya itu susah dan lama, membutuhkan waktu lama. Sedangkan kalau tidak ada khalifah, maka keamanan tidak terjaga. Ketika keamanan tidak terjaga, ekonomi juga akan rusak, kacau. Kalau ekonomi kacau, maka semuanya akan menjadi kacau. Harga semakin tidak teratur atau inflasi, kemudian banyak sekali efek lainnya, banyak kemiskinan, seperti itu. Nah, maka dibutuhkan seorang khalifah yang baru. Diangkatlah Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib diangkat, gubernur yang zaman Utsman bin Affan itu diganti oleh Ali bin Abi Thalib karena tidak mau mengikuti perintah dari khalifah. Nah, jadi ya serba salah juga, serba susah. Siapa yang benar juga ya susah mengatakannya. Satu sisi Ali bin Abi Thalib juga benar, satu sisi gubernur-gubernur yang lain juga benar juga. Karena sama-sama sahabat ini. Padahal sahabat itu orang yang dekat dengan Rasulullah, tahu bagaimana Islam sebenarnya. Bagaimana semurni-murninya Islam itu sahabat yang paling tahu. Nah, tetapi akibatnya apa? Akibatnya kaum muslimin pecah. Ada pendukung Ali disebut dengan Syiah, ada pendukung Muawiyah, dan ada satu lagi kelompok bernama Khawarij. Khawarij ini nggak suka dengan Muawiyah dan pengikutnya, nggak suka dengan Ali dan pengikutnya. Bahkan mereka berencana untuk membunuh Ali dan Muawiyah karena dua orang ini penyebab dari kekacauan. Akhirnya Ali berhasil dibunuh, Muawiyah tidak berhasil. Nah, seperti itu. Baik pendukung Khawarij, kelompok Khawarij, kemudian pendukung Ali, pendukung Muawiyah, karena ta'assubnya, fanatisme yang tinggi, itu akhirnya mereka menghalalkan segala cara. Jadi akhirnya membuat hadis palsu dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Padahal sebenarnya Ali bin Abi Thalib tidak seperti itu, Muawiyah pun tidak seperti itu. Tapi ada oknum-oknum yang membuat hadis palsu. Nah, seperti itu. Akhirnya mereka membuat hadis palsu untuk menggait kelompok orang-orang supaya masuk ke kelompoknya. Sebenarnya motifnya banyak hadis palsu itu. Ada juga seorang yang ingin menjilat seorang raja, dia membuat hadis palsu. Karena raja zaman dahulu itu senang dengar hadis, senang mendengar syair. Jadi kalau disampaikan hadis di hadapan raja, raja memberi dia emas. Akhirnya dia membuat hadis palsu. Jadi motifnya itu banyak. Ini berkenaan dengan sejarah tadi. Nah, ini berkenaan dengan
faktor penyebab politik ya, tadi meninggalnya Utsman, diangkatnya Ali, ya faktor politik ada Khawarij dan sebagainya. Kemudian kesengajaan pihak lain untuk merusak ajaran Islam yang dilakukan oleh zindik, Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Mempertahankan madhab, ini fanatisme yang tinggi terhadap madhab sehingga mereka membuat hadis palsu. Ada juga membangkitkan diri untuk suka beribadah. Jadi dia itu suka beribadah, ingin mengajak orang lain untuk beribadah, membuat hadis palsu. Itu salah. Kemudian mendengarkan para puasa untuk mencari kedudukan dan hadiah. Nah, ini contoh pensilat, yaitu orang membuat hadis palsu untuk mendapat hadiah dari raja, meningkatkan popularitas. Jadi kalau dulu itu punya banyak riwayat hadis, dia akan semakin disegani. Nah, maka dia membuat hadis palsu supaya seakan-akan dia banyak riwayat dari Rasulullah SAW, sehingga meningkatkan popularitasnya. Baik, ini berkenaan dengan hadis palsu. Tidak saya panjang lebarkan, secara makalah ini sudah bagus, referensi juga sudah bagus, footnote juga sudah bagus, tulisan rapi, secara umum sudah bagus untuk kelompok 5. Baik, sekarang kita beralih ke kelompok 6. Kelompok 6 ini ada 4 penulis. Hal pertama yang kita cek dari makalah ini adalah daftar pustaka. Dapat kita lihat daftar pustaka ini tidak sesuai formatnya ya. Maksudnya format itu harusnya baris kedua menjorok. Jadi ini hanging, nah, seperti ini. Ini sepertinya menggunakan aplikasi Zotero atau Mendeley. Judul juga sudah ditulis miring, formatnya sudah benar, tapi dua ini yang bermasalah. Kok seperti ini? Harusnya tidak seperti ini. Begitu. Ini untuk daftar pustaka. Untuk daftar pustaka saya kira cukup. Kemudian kita masuk ke daftar isi. Daftar isi ini dengan manual. Penulisan tahrij tidak menggunakan transliterasi, harusnya transliterasi miring, dan penulisan tahrijnya juga sesuai dengan transliterasi harusnya. Karena tahrij ini bukan bahasa Indonesia, tapi berbahasa Arab aslinya. Rumusan masalah. Harusnya rumusan masalah itu berupa pertanyaan. Jelaskan tentang definisi tahrij. Atau harusnya itu bukan jelaskan. Kalau jelaskan itu seperti pertanyaan ketika ujian. Jadi rumusan masalah itu bukan pertanyaan seperti ujian, tetapi bagaimana definisi tahrij atau apa definisi tahrij? Dijawab mengetahui tentang definisi tahrij, boleh. Apa manfaat tahrij hadis? Mengetahui manfaat. Jelaskan tentang metode tahrij hadis, mengetahui tentang metode tahrij hadis. Nah, jadi ini ada 3 dan jawaban tujuan penelitian ada 3. Baik, pembahasan. Pada pembahasan ini saya tidak menemukan footnote sama sekali. Jadi itu menjadi tanda tanya besar. Kenapa di daftar pustaka kok referensinya banyak, tetapi di pembahasan tidak ada footnote sama sekali? Kan aneh. Maka saya copy satu paragraf, kemudian saya searching di Google, ternyata tulisan ini sama persis pada ahmadmusliminblog.wordpress. Nah, dapat kita lihat kata tahrij adalah bentuk masdar dari kharaja yukhariju tahrijan, yang secara bahasa berarti mengeluarkan sesuatu dari tempatnya. Nah, ini sama persis. Kata tahrij berasal dari kata kharaja mendapatkan tasydid yang bermakna menampakkan, mengeluarkan, menyebutkan, menumbuhkan. Sedangkan pengertian tahrij al-hadis menurut istilah ada beberapa pengertian, yaitu kemudian ini pengertian tahrij ada beberapa pengertian, di antaranya ialah, jadi hanya mengubah kata ialah. Oh, ini sama persis malah. Suatu keterangan bahwa hadis, kemudian Jami' Shahih Bukhari. Suatu keterangan, ini
kitab Sahih Bukhari. Nomor 2, suatu usaha mencari derajat sanad, suatu usaha mencari derajat sanad. Ini juga sama. Mengumumkakan kualitas hadisnya, mengumumkakan terakhir kualitas hadisnya, persis. Mengumumkakan letak asal hadis. Ini juga mengumumkakan letak asal hadis. Jadi sangat persis, ini copy paste. Jadi dalam karya ilmiah itu sangat dilarang hal semacam ini. Dari sekian banyak pengertian tahrid di atas, nah ini dari sekian banyak pengertian tahrid di atas, nah, dari sekian banyak pengertian tahrid di atas, berantai sanad yang bersangkutan. Kata yang terakhir sanad yang bersangkutan. Sanad yang bersangkutan. Jadi sama persis. Malah kalau kita lihat di WordPress-nya itu ada footnote-nya, tetapi di sini tidak ada footnote sama sekali. Jadi tidak layak untuk menjadi karya ilmiah karena bukan orisinil dari penulis. Jadi kalau kita bandingkan, setelah kita lihat makalah yang kelompok 5 tadi bagus, kemudian setiap halaman ada referensinya, ada footnote-nya, setiap paragraf ada sumbernya, terus kita lihat atau baca kelompok ini sepertinya jomplang sekali seperti itu. Maka untuk kelompok ini silakan merevisi, memulai dari awal, menulis lagi dengan orisinil, dan sertakan sumbernya atau footnote-nya. Faktor penyebab tahrid hadis ini masih warna kuning. Nah, jadi langsung diloncat sama penulis. Nah, sebenarnya latar belakang, ada beberapa faktor yang melatar belakangi kebutuhan terhadap tahrij. Ini adapun faktor utama yang menyebabkan kegiatan penelitian terhadap hadis dilakukan oleh seorang peneliti hadis adalah sebagai berikut. Kita lihat apakah sama atau tidak. Pertama, mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti. Mengetahui asal-usul riwayat hadis yang diteliti. Sama persis. Paragraf setelahnya maksudnya. Nah, coba lihat kata yang terakhir, tahrij dilakukan. Maksudnya tahrij dilakukan. Ini sama persis. Nomor 2, mengetahui dan mencatat. Kemudian kata yang terakhir diteliti. Kemudian ini mengetahui, mencatat, diteliti. Sama persis, copy paste. Maksudnya berkualitas sahih. Ini maksudnya berkualitas sahih. Ini masih copy paste. Nomor 3, mengetahui sampai rantai sanad. Mengetahui sampai rantai sanad. Ini sama persis. Paragraf setelahnya mengingat. Jadi saya lihat itu sampai ini sama persis. Berkenaan dengan asal-usul. Dan diambil dari WordPress. Itu jadi masalah juga. WordPress itu tidak jadi rekomendasi. Dan anehnya, WordPress itu tidak ada di daftar pustaka. Jadi sudah copy dari WordPress tetapi menyembunyikan. WordPress itu menulis dari sumber yang lain. Padahal di sumber yang ini tidak ditemukan footnote-nya. Itu mohon untuk kelompok 7 dan 13 tidak seperti makalah yang ini. Jadi terasa jomplang ketika saya baca kelompok 5 yang bagus, kemudian kelompok 6 copy paste. Kemudian istilah tahrij. Ini copy paste juga persis dari republika.co.id. Padahal ini tidak ada di daftar pustaka. Maka saya ini kasih warna kuning. Istilah tahrij yang ini, lihat kata terakhir, izhar melahirkan. Istilah tahrij, izhar melahirkan. Dan ini di copy sampai bawah. Nah, ini di copy sampai metode ketiga adalah tahrij menggunakan perawi paling atas. Metode ketiga adalah tahrij menggunakan perawi paling atas. Kita lihat paragraf terakhir Syamsuddin Abu Fadl. Nah, ini juga Syamsuddin Abdul Fadl. Sama persis, copy paste. Bahkan kalau lihat di Republika ini lebih lengkap karena ada metode keempat dan ada metode kelima. Sedangkan penulis hanya menyebutkan metode 1, 2, 3. Jadi tolong tidak ditiru kesalahan semacam ini karena copy paste dalam karya ilmiah itu sangat-sangat fatal. Kalau
skripsi, copy paste, itu bisa digagalkan gelarnya, ditarik gelarnya. Ketika dia sudah master atau doktor, copy paste bisa dicabut gelarnya karena dianggap plagiasi. Nah, maka untuk kelompok 6 ini mohon direvisi. Masih ada kesempatan untuk merevisi. Link akan saya share di akhir semester. Nah, saya ingin menjelaskan tentang metode tahrij, karena di dalam tahrij itu yang paling penting adalah metode. Apa sih itu tahrij? Tahrij itu adalah menelusuri sumber hadis itu berasal atau berada di dalam kitab hadis apa saja. Contoh, ini saya sudah ada contoh. Innamal a'malu binniyat. Hadis ini kita ingin mencari berada di dalam kitab apa saja. Maka cara atau metode pertama dalam tahrij adalah melalui lafal yang terdapat dalam matan hadis. Saya akan mempraktekkan karena praktek dalam tahrij itu sangat penting. Tetapi di masa pandemi ini nggak mungkin tatap muka langsung, maka saya akan mempraktekkan pada video. Kata innamal a'malu binniyat. Ada innama, ada amal, ada binniyat. Kita bisa mengambil salah satu kata dari teks hadis tersebut. Bisa innama, bisa amal, bisa binniyat. Contoh, saya ingin mengambil kata amal. Maka saya gunakan kitab Mu'jam Mufahros li Alfadil Hadis. Mu'jam itu seperti kamus. Dan kamus ini berisi kumpulan hadis-hadis. Mu'jam Mufahros ini ditulis oleh Wensing, seorang orientalis. Orang orientalis saja bisa membuat buku yang isinya hadis sebanyak 7 jilid. Nah, kita sebagai orang Islam harusnya lebih dari itu. Harusnya kita malu kalau tidak bisa membuat karya seperti ini. Nah, Wensing ini orang orientalis. Apakah bukunya bisa digunakan? Jangan-jangan malah menyesatkan. Ternyata buku Mu'jam Mufahros ini sudah ditahqiq, diteliti kebenarannya oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Jadi, apa yang ada di dalam kitab Mu'jam tersebut sesuai dengan kitab induk hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, dan seterusnya. Maka sah untuk digunakan. Nah, urutan pada Mu'jam Mufahros ini sesuai dengan huruf hijaiyah A, Ba, Ta, Tha, Ja, Ha pada juz 1. Juz 2, Kha, Dal, Dal, Roza, Sin. Juz 3, Sin, Shin, Sod, Dot, To. Juz 4, To, Do, Ain, Ghain. Nah, kita ingin mencari sebuah hadis innamal a'malu binniyat. Kata amal itu memiliki 3 akar kata, yaitu ain, mim, dan lam. Kita cari huruf ain terlebih dahulu. Huruf ain terletak pada juz 4. To, do, ain, ghain. Maka kita download, klik pada juz keempat ini di Waqfiyah. Nah, setelah kita download, maka akan muncul tampilan Mu'jam Mufahros li Alfadil Hadis. Seperti ini. Jadi tulisannya Arab semua memang. Dan tulisan gundul semua. Di sini kita cari kata akmal. Jadi kalau di atas itu seperti kamus-kamus yang lain. Ain. Kemudian setelah ain ketemu, huruf kedua diurut dari A, Ba, Ta, Tha, Ja, Ha, Kha sampai huruf mim. Nah, setelah ketemu huruf mim, kita cari huruf ketiga A, Ba, Ta, Tha, Ja, Ha, Kha sampai huruf lam. Ain, mim, lam. Nah, ketemu kata akmal. Nah, di sini ada kata akmal. Akmal. Ini jamak dari amal yang hadis ini. Nah, innamal a'malu binniyat. Setelah kita temukan hadis tersebut, di keterangannya di dalam Mu'jam Mufahros itu ada kho, maksudnya adalah Sahih Bukhari. Terdapat dalam kitab Sahih Bukhari bab Badul Wahyi, Itkun, kemerdekaan budak, Manaqibul Ansor, Tolak, Aiman, Ikrah, Hil, dan Imarah. Dan Imarah ini dari Sahih Muslim. Huruf kodenya mim, simbolnya mim. Ini Sahih Muslim, bab Imarah. Dalam
Sunan Abi Daud itu bab tolak. Sunan Nasai toharoh, tolak, aiman. Sunan Ibnu Majah pada bab zuhud. Nah, ternyata hadis ini berarti ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Sekali disebutkan di dalam Sahih Muslim. Sekali disebutkan di dalam Sunan Abi Dawud. 1, 2, 3. 3 kali disebutkan dalam Sunan An-Nasai dan 1 kali disebutkan di dalam Ibnu Majah. Nah, itulah fungsinya takhrij. Kita bisa menelusuri hadis ini terdapat pada kitab apa saja. Cara yang kedua, takhrij melalui lafal pertama matan hadis. Hadis innama dunya mata walaysa min mata'id dunya syai'un afdal minal mar'a as-salihah. Innama sesungguhnya ad-dunya mata, di dunia itu ada berbagai macam kenikmatan. Walaysa min mata'id dunya syai'un afdal, dan tidak ada kenikmatan yang lebih baik minal mar'a as-salihah, dari perempuan atau istri yang solihah. Nah, ini nasihat bagi kalian yang belum menikah untuk mencari istri yang solihah. Kita ingin mencari hadis ini berada dalam kitab apa saja. Maka metode yang kedua ini dicari dari kata paling depan, innama. Kemudian setelah ketemu innama, dicari kata yang kedua, dunya. Setelah ketemu kata dunya, dicari kata ketiga, mata. Jadi kalau metode yang pertama itu kita langsung asal saja, ambil kata di tengah bisa, ambil kata di belakang bisa. Tapi kalau yang kedua ini harus urut dari depan. Innama dulu, dunya dulu, mata, baru kata setelahnya. Jadi harus urut. Nah, buku yang bisa digunakan untuk metode ini adalah Jami' Shaghir karya Imam Suyuti rahimahullah. Jami' Shaghir ini jumlahnya 21 jilid. 21 jilid. Jika kita download, seperti ini bentuknya. Nah, kita cari kata inama dulu. Kata inama tertelu. Kata inama ketemu. Kemudian kata dunya. Nah, kita cari bawahnya, ini inamal khol, inamat dunya, inamatin. Ketemu kata dunya. Nah, mata. Kemudian kata din, setelahnya dunya, setelah itu din. Kemudian inamar riba. Jadi urut seperti itu. Ini cara kedua. Cara ketiga, tahrij melalui perawi pertama, yaitu sahabat Ibnu, misalkan Umar bin Khattab. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meninggal dan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah surga, min ayyi abwabil jannah athamaniyah syi'ta, dari 8 pintu surga mana saja yang engkau kehendaki. Untuk metode ketiga ini menggunakan Musnad Ahmad bin Hambal. Jadi Musnad Ahmad bin Hambal ini terdiri dari 50 jilid. Dan Musnad bin Hambal ini cara sistematika penulisannya itu semua hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab misalnya dijadikan satu. Jadi kalau kita lihat daftar isinya diurutkan dari nama sahabat Asyraf Mubasysyirina fil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian sahabat-sahabat setelahnya. Pada Abu Bakar, maka semua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dijadikan satu. Semua hadis yang diriwayatkan oleh Utsman dijadikan satu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ingin mencari hadis Umar itu apa saja, ya cari di kitab Musnad. Jadi bentuknya seperti ini. Ini semua hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Karena kenapa? Karena hadis yang kita cari adalah an Umar, man mata yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maka kita cari pada bab atau Musnad Umar bin Khattab. Nah, di situ ada banyak hadis, dan pada hadis ke-97 itu ada man mata yu'minu billahi wal yawmil akhir qilalau udkhulil jannah. Kemudian cara keempat, melalui tema. Ini saya singkat saja menjelaskannya melalui tema hadis. Idza tawadda'al abdul muslim, apabila seorang hamba yang Islam atau beriman itu wudu, fa ghasala wajhahu, kemudian dia mengusap wajahnya. Kharajat min wajhi kullu khati'atin, maka dosa dari wajahnya itu akan keluar yang dilakukan oleh matanya bersama keluarnya air wudu. Nah, jadi kita harus mengetahui temanya. Tema tentang wudu ini dalam bab fikih itu tentang toharoh, bersuci. Maka kita gunakan kitab
Sunan Tirmidzi atau Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abi Daud. Nah, ini adalah Sunan Tirmidzi contohnya. Kalian bisa download di Waqfiyah. Dan itu gratis. Nah, karena yang kita bahas tentang wudhu, maka kita masuk bab taharoh. Masuk bab maja'a fi fadlit tuhur. Di situ ada hadis idza tawaddu'al abdul muslim. Itu cara keempat. Sebelum saya melanjutkan cara kelima dan keenam, ini ada link untuk tugas seluruh mahasiswa. Silakan ketik s.id/tyofrt s.id/tyofrt s.id/tyofrt. Silakan buka browser kalian, ketik itu, kemudian enter dan kerjakan tugasnya. Baik, lanjut ke yang kelima. Jadi sesuai klasifikasi atau sifat hadis. Contoh, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung pada niatnya. Ini hadisnya itu sahih atau dhaif atau bagaimana? Nah, kalau kita mengetahui sifatnya, oh ini hadis ini sahih, maka kita cari di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kalau hadis ini misalkan dhaif, kita cari di kitab hadis-hadis dhaif, yaitu kitab Maudhu'at namanya. Nah, kebetulan ini innamal a'malu binniyat ini hadisnya sahih. Maka kita cari dalam Sahih Bukhari. Nah, ini adalah Sahih Bukhari di dalam Waqfiyah, cetakan Dar Ibnu Katsir. Kalian bisa download dengan gratis. Bentuknya kayak gini. Nah, tulisannya lengkap, sanadnya ditulis lengkap, kemudian matanya ditulis dengan lengkap. Nah, ini adalah cara tahrij hadis melalui metode kelima. Harus tahu sifatnya. Apakah sahih, apakah dhaif. Tapi kalau tidak tahu sifatnya, ya tidak bisa menggunakan metode kelima ini. Jadi kelemahannya di situ. Kalau keempat ini tidak tahu temanya atau kurang paham fikih, ya susah untuk mencarinya. Kalau yang ketiga ini harus tahu perawi pertama dari sahabat. Kalau tidak tahu ya tidak bisa. Nah, yang gampang ya cara pertama atau cara kedua. Kemudian ada masalah lagi, Pak, saya nggak bisa bahasa Arab. Padahal cara 1-5 itu semuanya bukunya bahasa Arab. Maka ada cara keenam, tahrij dengan komputer. Nah, ini solusi bagi kalian untuk melakukan tahrij dengan cepat walaupun kalian tidak paham bahasa Arab. Maka saya wajibkan untuk kelompok 7-13 harus bisa mentahrij setiap hadis yang kalian sertakan, cantumkan pada makalah harus ditahrij. Nah, kita akan praktek bagaimana tahrij dengan komputer. Ini contohnya. Jadi kalian buka gethadis.web.app. gethadis.web.app. Saya ingin mencari hadis innamal a'malu binniyat, maka saya ketikkan saja innamal a'mal. Kemudian saya enter. Ingat, ini memerlukan koneksi internet. Sebenarnya tidak hanya gethadis ini saja, ada Lidwa, ada Mausu'ah Kutub Sittah dan seterusnya. Tapi ini hanya salah satunya saja. Jadi ketika sudah dapat angka 5, ini maksudnya ada 5 hadis dalam Sahih Bukhari. Nah, akan muncul. Klik angka 1, ini ada 1 hadis di dalam Sahih Muslim, akan muncul. Nah, itu tinggal di copy saja, taruh di makalah dan referensinya. Kalian sebutkan Sahih Bukhari ada 5, Muslim ada 1, Tirmidzi 1. Nah, seperti itu. Baik, ini cara tahrij yang terakhir. Saya kira sudah sangat jelas untuk tahrij hadis ini. Jadi untuk kelompok 5 ini sudah bagus, sedangkan untuk kelompok 6 ini banyak plagiasinya, banyak copy paste-nya, maka harus direvisi, dirombak dari awal. Saya kira sudah cukup penjelasan tentang hadis palsu dan tahrij ini. Untuk tugas silahkan kalian kerjakan, dan untuk revisi silahkan kalian revisi untuk kelompok 5 dan 6, dan link revisi akan saya share di akhir semester. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.